Teori permintaan dan penawaran uang oleh kelompok 5. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Alfitri Rizky Restu, yang kedua Neta Atmandinata, yang ketiga Irfan Zidni Hakim, yang keempat Immanuel Gading Sumartono, yang kelima Della Azhara Yusuf, lalu yang terakhir Rikotul Arifah. Pengertian permintaan uang itu sendiri yaitu jumlah uang yang diminta oleh masyarakat atau keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Lalu di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi permintaan uang. Yang pertama yaitu pendapatan real, di mana semakin tinggi pendapatan, maka permintaan uang akan semakin besar karena ini konsumsi dan tabungan masyarakat itu bertambah. Lalu yang kedua yaitu fasilitas kredit. Semakin banyak serta mudahnya fasilitas kredit seperti kartu kredit dan pembayaran angsuran, maka permintaan uang tunai akan semakin turun. Lalu yang ketiga yaitu tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Hal ini dikarenakan harga barang dan jasa bertambah mahal, dan untuk membelinya pun harus memerlukan uang yang lebih banyak. Lalu yang keempat yaitu selera masyarakat. Contohnya di sini yaitu masyarakat yang memiliki selera terhadap barang-barang impor yang mahal. Mereka akan berusaha mendapatkan uang kas untuk bertransaksi, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan uang. Lalu di sini yang pertama ada teori liquidity preference Keynes yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Di sini, John Maynard Keynes mengatakan sejumlah uang yang diminta masyarakat untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan juga untuk spekulasi di dalam sebuah perekonomian. Jadi di sini ada 3 motif, yaitu yang pertama motif berjaga-jaga. Selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta oleh masyarakat untuk keperluan di masa mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Jadi jumlah uang yang dipegang untuk berjaga-jaga tergantung dari tingkat pendapatan juga. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula uang yang dipegang untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu motif transaksi. Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan juga. Lalu yang ketiga yaitu motif spekulasi. Di sini suatu sistem ekonomi modern di mana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga orang-orang cenderung untuk membeli saham, obligasi atau semacamnya. Selanjutnya ada teori uang klasik yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Di sini Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan akan uang pada hakikatnya adalah flow konsep, yaitu tingkat permintaan uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, melainkan ditentukan oleh besarnya kecepatan perputaran uang tersebut. Di sini ada rumus dari Irving Fisher yaitu MV sama dengan PT. M adalah jumlah uang yang diminta, V adalah kecepatan perputaran uang, P adalah tingkat harga umum, sedangkan T adalah volume barang. Di sini ada studi kasus mengenai rumus Irving Fisher, yaitu pada saat harga jual tabung gas sebesar 17.000, barang yang terjual 2.000 unit dan jumlah uang yang beredar sebesar 8.500.000, maka kecepatan uang yang beredar sebanyak. Lalu di sini diketahui rumus Irving Fisher yaitu MV sama dengan P kali T. Jadi V sama dengan 4. V adalah kecepatan uang yang beredar.
Kebijakan moneter, yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Jadi, kebijakan moneter ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk memengaruhi perekonomian dengan menentukan jumlah uang yang beredar. Dan di sini yang memiliki wewenang melakukan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Nah, di sini pemerintah mempunyai tujuan melakukan kebijakan moneter, yaitu yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan maupun neraca pembayaran. Dan di sini ada beberapa macam kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka, di mana bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Kedua yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan suku cadangan kas, di mana bank sentral melakukan kebijakan suku cadangan kas, yaitu di mana bank sentral menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank-bank umum. Dan yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Lalu, yang kelima yaitu kebijakan sunering, di mana bank sentral melakukan pemotongan nilai mata uang dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu mencetak uang baru, di mana bank sentral ini membuat uang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Teori penawaran uang. Di sini pengertian penawaran uang sendiri adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Jadi, penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau setiap keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jadi di sini ada perhitungan mengenai jumlah uang yang beredar. Ada dua pengertian, yaitu jumlah uang beredar dalam arti sempit, yaitu jumlah yang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Seperti pada contoh di sini M1 sama dengan CU plus CD, di mana CU adalah uang kartal dan CD adalah uang giral. Lalu ada pengertian mengenai uang beredar dalam arti luas, yaitu merupakan uang beredar selain uang kartal dan uang giral. Jadi di sini contohnya adalah M2 sama dengan M1 plus TD. M1 yang tadinya jumlah uang yang beredar dalam arti sempit ditambah dengan deposito berjangka. Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan menabung lebih banyak uang di bank. 2. Tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkan. 3. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. Apabila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Hal tersebut bertujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. 4. Kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Terakhir, nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Teori penawaran uang meliputi teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern.
Teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana karena menjadi gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran yang digunakan dalam perekonomian, naik turunnya jumlah uang beredar di masyarakat sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dengan demikian, maka uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Teori penawaran uang modern. Perekonomian modern menggambarkan bahwa produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting, seperti di dalam sistem standar emas sebelumnya. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter yang merupakan produsen uang inti atau uang primer. Adapun lembaga keuangan merupakan produsen uang sekunder untuk masyarakat. Keduanya berhubungan erat karena uang sekunder hanya bisa tumbuh karena adanya uang inti atau primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank cadangan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Eka Hedi Adriansyah dan teman-temanku yang berbahagia. Saya selaku moderator akan mewakili presentasi pada kali ini, yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Poppy Arla Veronica dengan NIM 009, Nadila Putri Ayuning Tias dengan NIM 012, Erlinawa Yulis Nabila dengan NIM 003, Jivan Tahta Firdaus dengan NIM 043, Irgi Priantito dengan NIM 044, Muhammad Adriansyah Hafid dengan NIM 062. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan teori permintaan uang. Teori permintaan uang menurut Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Dalam buku Ekonomi Moneter tahun 2008 karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa menurut Keynes, kebutuhan uang tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya normal dan reguler seperti halnya kebutuhan uang untuk transaksi, tetapi kebutuhan uang juga untuk sesuatu di luar perencanaan sebelumnya, seperti kebutuhan untuk membeli obat ketika sakit, kebutuhan membeli peralatan produksi ketika mengalami kerusakan, dan lain-lain. Artinya, seseorang perlu menyediakan uang khusus untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu di luar apa yang direncanakan. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Nah, berikut adalah penjelasan dari motivasi orang-orang untuk memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Arti dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Yang ketiga adalah motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motif spekulasi. Misalnya kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah maksud dari spekulan. Selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang dalam satu negara, tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara.
Lalu selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Lalu yang kedua adalah kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Lalu yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada beberapa persentase tertentu dari uang yang disetorkan penasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Lalu yang keempat adalah tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk dipinjamkan jangka pendek. Sebagai contoh, jika Bank Sentral menginginkan tingkat diskonto, biaya pinjaman uang bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah yang beredar akan berkurang. Penawaran uang. Pengertian penawaran uang. Secara sempit, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang beredar. Secara luas, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasai yang beredar pada suatu waktu tertentu. Uang kuasai merupakan uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito, berjangka, dan valuta asing. Memahami teori preferensi likuiditas, liquidity preferency theory. Teori permintaan uang menurut Keynes dikenal sebagai teori liquid of preferency yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes sebagai fondasi untuk memahami pasar uang, money market, dan terbentuknya kurva LM. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi yang memegang uang untuk tujuan transaksi. Yang pertama, jumlah pendapatan, income amount, yaitu semakin besar income, semakin besar pula kemungkinan meningkatnya transaksi. Yang kedua, rentang waktu atau time gap, yaitu dalam tiap penerimaan likuiditas, semakin sering likuiditas diterima, semakin besar keinginan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, kebiasaan berbelanja atau spending habit, yaitu semakin tinggi kebiasaan berbelanja, semakin besar keinginan untuk melakukan transaksi. Karena motif transaksi didasari oleh pemenuhan kebutuhan rutin, maka kurva permintaan uang untuk motif transaksi bersifat inelastis tingkat suku bunga. 1. Permintaan uang liquidity demand, yaitu untuk memahami teori preferensi likuiditas. Pertama, kita harus memenuhi motif pelaku ekonomi saat memegang uang. Motif memegang uang yaitu ada motif transaksi. Kurva permintaan uang untuk motif transaksi terlihat pada gambar 1, yaitu berapapun tingkat suku bunga, besarnya permintaan uang untuk motif transaksi tidak mengalami perubahan. Motif berjaga-jaga pada gambar 2, yaitu permintaan uang untuk motif berjaga-jaga tidak berubah pada tingkat berapapun. Selanjutnya ada motif spekulasi, yaitu keinginan memegang uang untuk berspekulasi didasari pada perilaku pelaku ekonomi yang ingin mendapatkan manfaat dan keuntungan dari meningkatnya nilai portofolio di masa mendatang. Kurva permintaan uang untuk motif spekulasi pada gambar 3, yaitu permintaan uang untuk spekulasi bergantung pada tingkat suku bunga. Saat tingkat suku bunga
sebesar R1, permintaan uang untuk spekulasi sebesar MD. Namun ketika tingkat suku bunga naik ke R2, permintaan uang untuk spekulasi akan turun menjadi MD. Logikanya, permintaan uang untuk berspekulasi akan meningkat jika instrumen spekulasi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu penawaran uang atau money supply secara konseptual atau secara penawaran uang yang direpresentasikan dengan jumlah real. Penawaran uang dilambangkan dengan MS atau P, di mana MS adalah money supply dan P adalah level harga. Di sini terdapat rumus untuk menentukan money supply dan level harga, yaitu MS per P, dan terdapat kurva penawaran uang terlihat pada gambar berikut. Keterangan kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan pada setiap tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu ada kurva liquidity preference, merupakan interaksi antara kurva permintaan dan penawaran uang yang berpengaruh pada tingkat suku bunga. Adapun kurva liquidity preference pada gambar grafik berikut. Keterangan dari grafik tersebut ialah kurva referensi likuiditas merupakan interaksi antara kurva permintaan uang MD per P dan kurva penawaran uang MS atau P. Titik kesinggungan antara MD per P dan MS per P merupakan equilibrium yang menentukan tingkat suku bunga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kebijaksanaan moneter dan penawaran uang. Kebijaksanaan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih mencapai kesejahteraan yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, atau disebut juga margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai pemimpin usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lainnya. Kebijaksanaan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal atau disebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Dan selain itu juga untuk mencapai keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Yang ketiga yaitu penawaran uang tanpa bank. Maksud penawaran uang tanpa bank biasanya teori ini teori lama yang mengenai uang beredar menganggap seakan-akan perbankan itu tidak ada. Yang kedua, teori yang paling sederhana merupakan gambaran dari sistem standar emas, di mana emas merupakan satu-satunya alat pembayaran. Dan yang terakhir, uang atau emas ini yang ditawarkan dalam masyarakat baik naik atau turun sesuai dengan persediaan emas yang ada. Terima kasih. Terima kasih, cukup sekian materi yang mungkin dapat kami sampaikan. Jikalau ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.